Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dan hari ini saya akan mempresentasikan UAS Literasi Informasi dengan judul klasifikasi transaksi fraud menggunakan metode Naive Bayes pada data transaksi keuangan. Jadi penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem deteksi transaksi fraud dalam sistem pembayaran online dengan menggunakan metode Naive Bayes. Berikutnya di slide ini menjelaskan tentang abstrak. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mendeteksi transaksi fraud pada transaksi pembayaran online. Hasil eksperimen yang dilakukan itu menunjukkan bahwa metode Naive Bayes ini memberikan akurasi yang sangat baik, yakni sebesar 98,8% dengan presisi 0,96 dan recall 0,90. Walaupun Random Forest sedikit unggul dalam recall dan F1 score, Naive Bayes masih lebih efisien dalam hal waktu pelatihan dan prediksi. Hasil ini menunjukkan bahwa Naive Bayes dapat diandalkan untuk mendeteksi transaksi fraud dalam skala besar dan real time. Berikutnya adalah latar belakang. Jadi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, transaksi keuangan online semakin banyak dilakukan, namun hal ini juga meningkatkan potensi risiko fraud atau penipuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengembangkan sistem deteksi fraud yang cepat, akurat, dan efisien guna melindungi konsumen serta sistem pembayaran online. Nah, metode Naive Bayes ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data yang besar dengan cepat. Meskipun ada beberapa keterbatasan dalam hal asumsi independensi antar fitur. Duh, kok bisa? Oh ya. Terus berikutnya untuk slide tinjauan studi. Jadi beberapa penelitian terkait telah menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi transaksi fraud seperti random forest, decision tree, dan teknik deteksi anomali. Yang pertama ada penelitian oleh Chatana, dan Aparna et al. Kedua penelitian itu menunjukkan bahwa random forest dan algoritma deteksi anomali memiliki presisi yang tinggi, namun mereka menghadapi masalah ketidakseimbangan data yang menyebabkan model cenderung mendeteksi transaksi sah sebagai fraud. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian yang saya lakukan mengusulkan penggunaan Naive Bayes yang lebih efisien dan efektif dalam hal waktu pelatihan, dalam hal menjalankan data test gitu. Berikutnya untuk slide metode penelitian. Jadi desain penelitian kami adalah eksperimen dengan dataset credit card fraud detection yang tersedia di Kaggle. Data ini terdiri dari lebih dari 280.000 transaksi, dengan beberapa di antaranya teridentifikasi sebagai transaksi fraud. Penelitian ini mengikuti 5 tahapan utama, yaitu pengumpulan data, pengolahan awal data, metode Naive Bayes, eksperimen dan pengujian, serta evaluasi hasil yang didapat. Terus berikutnya untuk slide pengolahan data. Pada tahap pengolahan data, kami melakukan beberapa langkah penting seperti pembersihan data untuk mengatasi nilai yang hilang atau data duplikat. Selain itu, normalisasi data juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur berada pada skala yang sama, sehingga model Naive Bayes dapat bekerja
dengan secara optimal. Kami juga melakukan fitur selection untuk memilih fitur-fitur yang paling relevan dalam mendeteksi transaksi fraud. Berikutnya untuk hasil eksperimen, di sini dapat dilihat dari hasil eksperimen yang kami lakukan. Jadi naive Bayes menghasilkan akurasi sebesar 98,8%. Sorry, ini maksudnya ini akurasi. Yang ini, bentar. Yang ini presisi. Ini akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Maaf untuk tabelnya yang yang terjadi kesalahan di tabel gitu ya. Jadi diulangi, dapat dilihat hasil eksperimen yang kami lakukan. Naive Bayes ini menghasilkan akurasi sebesar 98,8% dengan presisi 0,96 dan recall 0,9. Sementara itu, Random Forest memiliki performa yang sedikit lebih baik, meskipun sedikit. Sementara itu, Random Forest memiliki performa yang sedikit lebih baik dalam hal recall dan F1 score. Decision tree menunjukkan hal yang baik, meskipun sedikit lebih rendah dari Naive Bayes dan Random Forest dalam hal presisi dan recall. Uh, ya, berikutnya untuk slide pembahasan. Jadi dari hasil eksperimen ini, kami dapat menyimpulkan bahwa Naive Bayes memberikan kinerja yang sangat baik dalam mendeteksi transaksi fraud. Meskipun Naive Bayes memiliki asumsi independensi antara fitur yang tidak selalu terpenuhi dalam data dunia nyata, metode ini tetap efektif dalam menangani dataset yang besar dan tidak seimbang. Untuk Random Forest, meskipun sedikit lebih baik dalam beberapa matriks, metode atau model Random Forest ini memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama, sehingga Naive Bayes unggul dalam hal efisiensi. Berikutnya untuk kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Naive Bayes adalah model yang sangat efektif dan efisien dalam mendeteksi transaksi fraud, terutama dalam menangani dataset yang besar dan tidak seimbang. Dengan akurasi yang tinggi dan waktu pelatihan yang cepat, Naive Bayes dapat menjadi pilihan yang tepat untuk sistem deteksi fraud yang memerlukan respons real time. Berikutnya untuk saran penelitian selanjutnya. Jadi untuk penelitian selanjutnya kami menyarankan beberapa langkah perbaikan seperti pengujian dengan dataset yang lebih beragam untuk melihat kinerja Naive Bayes pada jenis transaksi lainnya, serta peningkatan teknik pre-processing untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Selain itu, kami juga mengusulkan eksperimen dengan metode hybrid dan mengusulkan eksperimen dengan metode hybrid mungkin dengan menggabungkan naive Bayes dengan teknik unsupervised learning seperti K-means clustering untuk mendeteksi pola fraud yang lebih kompleks. Oh, udah. Sekian untuk presentasi yang bisa saya lakukan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.